sebenarnya ada fase-fase yang saya rasakan fase nyaman, kemudian semua itu berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan, ya. Bagaimana kita berpameran, ya, di tempat atau di suatu tempat, ya, kemudian diapresiasi, ya, dan itu berlangsung dan itu terjadi terus menerus. Nah, ketika pasca gempa bumi pada saat itu, ya, di Lombok, itu sudah mulai terasa, ya, sudah mulai terasa kita saya rasakan mungkin untuk bukan di dunia seni rupa saja, tapi di semua lini, ya, di semua profesi pada saat itu, khususnya yang berkaitan dengan pariwisata, itu hampir lumpuh, ya, hampir seperti itu. Tetapi menurut saya di dalam proses berkarya, saya rasakan pada saat itu justru ini merupakan suatu tantangan buat saya. Bagaimana saya mencoba terus berkarya dalam kondisi seperti itu. Pada pasca gempa bumi, saya tetap mengadakan pameran di hotel, kemudian saya diundang oleh manajer hotel, ya, atau owner hotel di Gili Meno, di Senggigi ataupun di Lombok Selatan untuk berpameran di villa beliau, di tempat mereka. Dan ini saya rasakan masih bisa lah kita sebagai perupa itu, sebagai seniman itu, untuk memamerkan karya, ya, dan bisa diapresiasi gitu. Tetapi ketika masalah COVID, ketika wabah COVID itu mulai masuk, nah ini sangat melumpuhkan, ya, ini sangat total membuat semua jenis usaha, ya, berkaitan dengan pariwisata itu sama sekali lumpuh, ya. Tetapi saya rasakan justru persoalan ini, ya, situasi ini, kondisi ini membuat saya lebih mempunyai gagasan, mempunyai ide untuk membuat karya gitu. Akhirnya ada karya-karya yang lahir pada saat pasca gempa bumi, kemudian pada saat COVID, ya, pada wabah COVID itu. Jadi saya membuat karya-karya bagaimana saya sebagai pelaku seni, khususnya seni perupa, ya, bagaimana berkarya dalam kondisi yang terbatas itu, gitu loh. Tidak bisa untuk secara fisik berpameran di luar, ya. Tetapi saya mencoba membuka sebuah ruang pameran, ruang apresiasi tanpa batas di dalam media sosial, seperti saya gunakan seperti Facebook, Instagram maupun YouTube juga. Di situ saya memamerkan karya-karya saya, ya, yang ternyata memang sangat efektif. Artinya ini dapat direspon oleh penikmat seni, kolektor seni di seluruh dunia, gitu loh, dengan menggunakan media sosial tersebut. Jadi saya tetap melakukan itu. Cuman secara fisik mungkin saya tidak bisa berpameran di tempat-tempat tertentu. Ya, ini yang membuat saya merasa bahwa oke lah, dengan COVID ini silaturahmi, bisa membatasi silaturahmi kita bertemu dengan saudara, tetapi COVID itu tidak bisa membatasi saya untuk berhenti berkarya. Bagaimana karya lukis dan Love Like an Angel ini yang artinya kurang lebih seperti cinta seperti malaikat, ini adalah menurut para kolektor, ya, menurut para pecinta seni adalah sebuah sebuah persoalan universal. Semua makhluk hidup, manusia yang ada di dunia ini, ya, mengalami
persoalan-persoalan hidup seperti ini. Artinya ada persoalan keluarga, persoalan cinta, ya, kemudian bagaimana merasakan ditinggal dengan orang-orang yang dicintai seperti itu. Nah, ini yang membuat karya-karya saya mempunyai semacam kekuatan, semacam ada ruh di situ untuk mereka yang memang mereka juga merasakan apa yang saya rasakan, seperti itu. Itu konsepnya sebenarnya. Sebenarnya peristiwa-peristiwa itu peristiwa dari yang kita alami itu sebenarnya itu merupakan dasar, merupakan konsep saya berkarya, ya. Misalnya contoh seperti gempa bumi. Jadi gempa bumi misalnya pada saat itu saya membuat sebuah karya, ya, di mana karya itu saya buat sebuah ada tema yang saya ingat sampai sekarang, bahwa saya membuat karya pada saat gempa bumi itu dengan judul Lombok Crying. Pada saat itu dengan judul Lombok Menangis. Itu saya hanya menggambarkan ada komposisi bidang, kemudian di situ ada sosok tubuh, ya, tubuh yang lemah, kemudian yang lepas, yang seperti terbang, ya, namun dengan teknik abstrak, impresionisme, tidak realis. Nah, ini diapresiasi oleh para kolektor dunia karena dia melihat begini, apa yang saya rasakan, ya, di daerah khususnya di Lombok ini pada saat itu, bagaimana kesedihan yang kita alami, ya, pada saat itu, dengan kondisi seperti itu melumpuhkan segala macam hidup dan kehidupan kita pada saat itu yang membuat para kolektor di luar negeri itu merasa juga tersentuh, ya, sehingga mereka melihat betul, sehingga mereka merasa ikut sedih dalam keadaan situasi seperti itu, sehingga mereka membeli karya tersebut, dan itu dijadikan buat mereka adalah sebagai dokumentasi, ya, karena memang pernah terjadi sebuah bencana yang dahsyat pada saat itu, ya, dan dia mempunyai kebanggaan sendiri mengkoleksi karya itu. Sebenarnya itu saya tidak pernah pikirkan untuk diapresiasi seperti itu, tetapi memang dengan kondisi pada saat itu, bagaimana rasa saya melihat korban gempa, saudara-saudara kita yang meninggal dunia, ya, ini merupakan sebuah kesedihan yang dalam gitu, sehingga saya membuat sebuah karya, ya, sebagai rasa bagaimana saya melampiaskan kesedihan saya pada saat itu. Ini yang direspon oleh para pecinta seni di luar saat COVID. Nah, begitu juga pada saat COVID, ya, kita dibatasi oleh ruang gerak segala macam, sehingga saya pada saat itu berpikir, merenung di rumah, ya, dalam studio saya, bagaimana saya berpikir bahwa betul-betul kondisi ini sangat tidak ideal buat para seniman untuk bisa berpameran dan seterusnya. Tapi saya berpikir justru disitulah lahir ide gagasan saya membuat sebuah karya dan menghayal pada saat itu, ya, karena boleh dikatakan semua negara itu sudah lumpuh, sudah tidak mampu untuk mengatasi virus COVID itu. Akhirnya saya berpikir, saya menghayal, saya akan mengontak makhluk hidup yang ada di planet lain seperti alien-alien itu untuk datang ke bumi membantu kita. Akhirnya lahir juga karya-karya saya di situ dengan tema Evacuation 1, Evacuation 2 juga di situ. Kemudian karya yang dikoleksi oleh kolektor saya dari Belanda dengan judul Lockdown di situ, ya, yang dengan tema, dengan sebuah visualisasi bentuk gambar Dewa Atlas yang mengangkat bumi, kemudian bumi itu dikunci, digembok, ya, seperti itu, dengan tulisan Cina di sana seperti itu. Itu merupakan kegelisahan saya, merupakan sesuatu yang mengganggu rasa dan pikir saya. Kemudian saya visualkan, saya eksekusi menjadi sebuah karya. Itu untuk sebuah pelampiasan, ya, rasa dan pikir saya. Tetapi ini juga
justru diapresiasi, ya, sangat diapresiasi oleh teman dan mereka sama kolektor di luar negeri, dan mereka mengkoleksi karya saya tersebut sebagai sebuah perjalanan catatan dunia seperti itu. Mungkin dia berpikir bahwa karya-karya ini akan bercerita nanti pada zamannya. Nah, seperti itu. Para kolektor di luar negeri ini sangat tinggi apresiasinya, ya, melihat karya-karya yang saya buat. Karena begini, karya-karya yang saya buat ini tidak jauh dari persoalan-persoalan yang saya alami, baik itu dari skup diri saya sendiri, kemudian dari daerah saya, kemudian bahkan dari negara ini, kemudian bahkan dari seluruh dunia. Jadi ini dilihat oleh para kolektor mungkin sebuah catatan, ya. Akhirnya pada zamannya nanti karya-karya ini akan bercerita bahwa pada tahun sekian lalu Syaukani membuat karya ini karena pada saat itu wabah virus mulai menyebar di dunia, ya, pada saat itu. Dan ini merupakan sebagai sebuah catatan perjalanan sejarah dunia, gitu. Mungkin ini yang dilihat oleh para kolektor, ya. Tapi buat saya justru itu adalah sebuah pengalaman pribadi saya, ya. Apa yang saya jalani, apa yang saya rasakan saat ini, ya. Dan itu yang saya visualkan, ya. Tanpa berpikir bahwa apakah karya saya nanti itu akan dikoleksi oleh orang atau siapapun, ya. Intinya adalah saya membuat sebuah karya yang mengganggu rasa dan pikir saya, seperti itu. Jadi fase sekarang, era yang sekarang ini adalah saya sudah mulai melihat, ya, ada semacam semangat baru, ya, geliat baru, bagaimana pariwisata sekarang sudah mulai tumbuh, ya. Artinya seperti event kemarin, event internasional MotoGP itu adalah sebuah gerbang besar, ya. Itu adalah magnet besar bagaimana para kreator, ya, para seniman daerah ini untuk memaksimalkan potensi diri, terus berkarya. Nah, ini adalah merupakan momen yang sangat besar, ya, karena mata dunia sekarang sedang melihat ke NTB, Lombok khususnya. Jadi kita sebagai perupa ini sangat ini sangat menguntungkan, ya. Dan ini sering saya bicarakan ke teman-teman bahwa saatnya sekarang lah kita terus berkarya dan tetap semangat karena memang seperti sekarang saya sudah mulai mendapat tawaran-tawaran pameran di hotel-hotel, baik di Gili, di daerah Senggigi, kemudian di Lombok Selatan. Sudah mulai ada semacam gerakan-gerakan baru, semangat baru, dan saya untuk Agustus ini, tanggal 1 Agustus, saya berpameran di Hotel Mahamaya, tepatnya di Gili Minu, ya. Dan ini saya sudah persiapkan karya-karya saya dengan saya mencoba mengangkat tema di sini dengan tema New Hope, harapan baru. Ya, harapan baru ini artinya semoga kondisi dan situasi ini terus pulih dan terus membaik ke depan, ya, sehingga ini bisa kembali seperti dulu para seniman, para kreator atau teman-teman yang berusaha di daerah, yang ikut usaha dalam
dalam pariwisata itu bisa berkembang, ya, bisa berjalan normal. Jadi untuk tema yang saya ambil di Mahamaya itu adalah semacam apa sih, seperti terlahir kembali, reborn, ya. Reborn itu adalah bagaimana semangat baru, energi baru, ya, optimisme, ya, di dalam berkarya, ya, sehingga saya membuat sebuah tema New Hope, harapan baru di situ. Nah, ada 2 tempat Agustus ini yang mengundang saya untuk berpameran di tempatnya, di hotel mereka, di Mahamaya Gilimenu dan di Villa Tropik di Selong Blanak. Kalau untuk di Selong Blanak, saya mempunyai konsep di situ art for love, ya, artinya seni untuk cinta, karena memang konsep kami di situ adalah untuk melelang karya-karya lukisan untuk sebagian hasilnya nanti kita sumbangkan di dunia pendidikan di daerah Selong Blanak. Dan ini saya mencoba mengajak teman-teman perupa yang lain untuk terlibat, karena ini merupakan awal yang baru, ya. Ini semangat kita, coba semangat baru, dan kemudian ini adalah energi baru untuk terus berkreasi, ya, untuk memamerkan karya-karya kita, dan semoga nanti bisa diapresiasi oleh para pencinta seni di dalam maupun di luar negeri. Berdialog dengan Michael, ya, bagaimana kita membuat sebuah konsep charity, ya, seperti penggalangan dana, karena dia melihat, si Michael ini melihat di daerah Selong Blanak, khususnya di dekat area villa dia, ya, itu mungkin melihat ada beberapa titik tempat yang perlu disentuh, ya, untuk mungkin masalah pendidikannya atau masalah kesehatan, tapi dia lebih fokus sekarang ke masalah pendidikan, sehingga kami sepakat, ya, oke, kita bikin tema pameran charity untuk dunia pendidikan dulu lah, ya, sementara ini, sambil kita melihat perkembangannya ke depan seperti itu, karena dia si Michael, ya, mempunyai komunitas investor yang memang berinvestasi di daerah Selong Blanak itu, ya, dari warga Australia, ya, dia adalah warga Australia yang peduli, ya, yang peduli dengan lingkungan sekitar di situ. Bagaimana mencoba membuat sebuah event, ya, kemudian nanti dia mengundang teman-teman dia, ya, mengundang komunitas dia, para ekspatriat di situ. Kemudian nanti hasil daripada lelang tersebut dia akan disumbangkan. Dan untuk pameran di luar negeri, kemarin sekarang bulan Agustus, sekitar bulan bulan Juli kemarin saya berpameran di Belanda, ya. Di situ ada semacam event tahunan Art Leren namanya. Di situ ada sebuah pameran seni rupa seluruh dunia yang hadir di situ, ya, dengan memakai bendera galeri mereka, sponsor mereka. Saya kebetulan mempunyai sponsor, ya, dan mengangkat tema, masih tidak jauh mengangkat tema kemanusiaan, ya, mengangkat tema tentang cinta, tentang kemanusiaan, ya, tentang peduli sesama terhadap lingkungan dan seterusnya. Nah, itu untuk yang sudah saya sudah lakukan pameran bulan Juli kemarin di Belanda. Kemudian untuk World Art Dubai, saya belum, sampai sekarang saya belum dapat kontak dari teman untuk fixnya pameran tersebut, tetapi memang saya disuruh bersiap-siap, ya, untuk mempersiapkan semua karya untuk event World Art Dubai tersebut, karena memang tahun yang dulu sebelum COVID, ya, saya juga pameran di Dubai dalam event World Art Dubai tersebut, ya, dan
lumayan juga apresiasi para kolektor di Dubai tersebut dengan karya-karya yang saya tampilkan seperti itu.